Ke-196, tipu dah. Di markas, Mia bangun dalam keadaan yang sangat menjijikan. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cairan milik anak buah Alvano. Ini semua karena kau, Anidia. Aku semakin benci dengan kau, Jalang. Teriak Mia yang masih belum menyadari kesalahannya. Lepaskan aku! Lepaskan aku dari sini! Teriak Mia, tapi tidak ada tanda-tanda kalau seseorang akan membukakan pintu untuknya. 30 menit menunggu, akhirnya ada 2 orang penjaga yang datang untuk mengantar Mia ke kamar mandi. Lapaskan rantainya dulu, brengsek. Pengawal Alvano tidak memperdulikan teriakan Mia. Tanpa rasa malu sedikit pun Mia langsung masuk ke dalam kamar mandi yang ada di ruangan tersebut. Pengawal Alvano melepaskan ikatan Mia yang langsung membuat Mia bernafas lega. Aku nggak bisa keluar dari sini. Kenapa Alvano membuat kamar mandi sekecil ini? Bagaimana aku bisa kabur dari sini? Mia melihat sekeliling kamar mandi, tapi sama sekali tidak menemukan celah untuk kabur dari sana. Terpaksa Mia membersihkan dirinya dan keluar setelah pengawal Alvano mengetuk pintu beberapa kali. Baju siapa ini? Pengawal Alvano kembali merantai Mia tanpa menjawab sedikit pun pertanyaan dari Mia. Dasar tuli, umpat Mia yang masih didengar oleh mereka berdua. Apa kalian mau aku kelaparan sepanjang hari di sini? Mia sangat kesal. Lagi-lagi mereka mengabaikan pertanyaannya. Sementara di perusahaan, Alvano kedatangan tamu yang tak diundang, yaitu ayah Mia, orang yang mempunyai uang dan sedikit kuasa. Maaf kalau saya datang di saat yang tidak tepat, Tuan. Ucap ayah Mia merasa ketakutan saat melihat wajah dingin Alvano. Katakan. Ayah Mia langsung mengatakan maksud dan tujuannya datang ke sana. Apa Anda membawa bukti kalau saya yang sudah menculik putri Anda? Ayah Mia terdiam beberapa saat. Tapi seseorang melihat langsung saat pengawal Anda membawa putri saya. Alvano tersenyum ke arah ayah Mia. Baiklah, aku akan mempertemukan Anda dengan perempuan yang sudah berurusan dengan saya. Alvano menghubungi seseorang untuk membawa Mia ke salah satu tempat yang Alvano sebutkan barusan. Kita akan menemui orang yang Anda katakan barusan. Alvano segera bangun dari sana diikuti oleh ayah Mia di belakangnya. Mia yang dibawa oleh pengawal Alvano merasa sangat senang. Dia akan kabur apapun yang terjadi. Sejak tadi wajahnya menunjukkan betapa bahagianya dia. Tepat saat Mia dan pengawal Alvano turun, mobil mewah Alvano juga berhenti tepat di hadapan mereka. Diikuti oleh mobil ayahnya Mia. Papa! Mia hendak berlari ke arah ayahnya. Tapi pengawal Alvano langsung menarik kembali Mia ke isinya. Papa, tolong bebaskan Mia, Pak. Ayah Mia yang melihat perempuan yang ada di hadapannya langsung bingung. Apa benar ini putri Anda? Ayah Mia menggeleng. Pak, ini aku, Pak. Anak Papa yang selama ini pergi dari rumah. Aku Mia, Pak. Dia memang sejak awal mengaku menjadi salah satu anak pengusaha. Saya tidak menyangka kalau dia mengatakan bahwa dia adalah putri Anda. Bawa kembali dia, pengawal Alvano segera mengangguk. Pak, jangan percaya omongan Alvano, Pak. Papa pasti tahu kalau aku memang sangat terobsesi terhadapnya. Karena itu aku operasi wajah aku, Pak. Tidak masuk akal, gumam Alvano segera masuk ke dalam mobil. Maafkan saya, Tuan. Maaf karena saya telah menuduh Anda menculik putri saya. Alvano tidak menghiraukan ucapan ayah Mia. Dia segera meninggalkan tempat tersebut. Di mansion Anidia kedatangan Rosa dan juga Shirley. Mereka sedang mengobrol dengan kedua anaknya Anidia. Aunty Shirley nggak bawa paman ke sini? Tanya Vio yang melihat Shirley hanya datang bersama Rosa tanpa suaminya. Paman lagi kerja, sayang. Lain kali Aunty ajak paman deh. Mereka mengobrol banyak dengan Rosa. Lebih tepatnya hanya Vio yang mengobrol. Tiba-tiba Louis datang dan si kembar segera berlari untuk bermain. Apa ada masalah? Tanya Anidia yang melihat kekhawatiran di wajah Shirley. Tidak adakah? Aku nggak ada masalah. Bohong, Shirley tidak ingin merusak suasana. Kalau kalian butuh sesuatu tidak perlu sungkan, mesti Anidia sudah mengatakan semua itu. Tapi Rosa masih sangat tidak enak dengan putri sulungnya itu. Tentu sayang.
Oh iya, kemana suamimu? Tanya Rosa yang memang sejak dia datang Alvano tidak ada di sana. Suamiku sedang di perusahaan, Bu. Mereka mengobrol tentang pembahasan biasa saja. Setelah hampir 30 menit mereka mengobrol, Rosa dan Shirley segera berpamitan. Ada apa? Tanya Anidia saat melihat Sira dan Lisa sedang membahas sesuatu. Itu, pria yang waktu itu sudah ditangkap karena menjual para gadis. Dia dibunuh, dan katanya yang membunuhnya adalah orang yang juga berasal dari penjara. Anidia melihat berita tersebut, dan benar saja, kalau di dalam gambar tersebut ada wajah pria itu yang terpampang sangat jelas. Apa semua itu hanya tipu daya mereka saja? Zira dan Lisa menoleh ke arah Anidia. Kenapa kau berpikir seperti itu? Aku juga nggak tahu kenapa aku tiba-tiba berpikir seperti itu. Aku punya firasat nggak enak aja sama kejadian ini. Telepon Alvano sekarang juga Anidia baru ingat. Tanpa menunggu lebih lama lagi, dia langsung berlari untuk menghubungi suaminya. Alvano yang mendapatkan panggilan tiba-tiba dari istrinya senang bukan main. Tapi setelah mendengar perkataan istrinya, Alvano segera menghubungi Samuel dan bawahannya yang lain. Apa yang terjadi? Tanya Jordan saat melihat Alvano sedang mengambil barang-barangnya. Kita kembali ke mansion. Jordan langsung mengikutnya dari belakang. Apa ada sesuatu yang terjadi? Tanya Jordan yang sangat penasaran. Alvano memberitahu kabar yang barusan Anidia katakan. Sama dengan Alvano tadi, Jordan juga langsung ikut panik. Mereka berdua segera meninggalkan perusahaan menuju mansion. Benar saja dugaan Anidia, kalau pria tersebut tidak mati sungguhan. Melainkan itu semua tipu muslihatnya agar bisa menipu lawannya. Mansion yang tadinya sepi mendadak langsung ramai. Anidia yang sedang panik bertambah panik saat mendengar suara letusan senjata api. Di mana si kembar? Teriak Anidia yang tidak melihat kedua anaknya. Di taman? Lisa, Sira dan Anidia langsung berlari ke arah taman. Semuanya masuk. Bawa anak-anak kurang bawah tanah. Teriak Eve yang langsung menggendong Xavier. Sementara Anidia menggendong putrinya. Seluruh pengawal Alvano langsung menyerang para musuh. Tapi ada beberapa yang berhasil masuk ke dalam mansion. Samuel yang melihat mereka langsung bergegas masuk untuk melihat keadaan istri tuannya. Para pelayan langsung mengambil alat tempur mereka seadanya, termasuk Bianti yang sudah tua juga ikut mengambil beberapa alat keras untuk melindungi sang majikan. Ambil ini, lindungi diri Anda dari siapapun yang mendekat. Anidia menerima belati yang cukup tajam dari salah satu pelayan di mansion. Villa yang ada di dalam gendongannya sangat ketakutan. Anidia berada di tengah-tengah antara para pelayan yang berusaha melindunginya. Dia tidak bisa lagi kemana-mana karena sudah ada beberapa pria yang mengepung mereka. Berikan Xavier padaku. Eve yang tidak punya pilihan lain langsung menyerahkan Fir pada Zira. Biar bagaimanapun dia yang bisa bela diri di sana. Dan dia juga ditugaskan untuk melindungi Anidia dan si kembar. Apa itu suara lion, Mami? Tanya Vira yang mendengar suara raungan lion yang ada di halaman belakang. Sepertinya iya, sayang. Pasti penjaga lain melepaskan lion karena ada hal yang gawat darurat. Sial, kita kecolongan, umpat Alvano yang masih dalam perjalanan menuju mansion. Cepatlah, Jor. Alvano sudah tidak sabar untuk segera sampai ke mansion. Dia sangat khawatir dengan keadaan anak dan istrinya. Berapa banyak? Tanya Alvano pada seseorang di seberang sana. Kalian masuk ke dalam. Jangan biarkan mereka menyakiti keluargaku. Wajah Alvano saat ini benar-benar sangat menyeramkan. Di satu sisi dia sangat takut terjadi sesuatu pada keluarganya. Di sisi lain dia sangat marah dan ingin menghabisi mereka semua dengan tangannya sendiri. 197. Tidak bisa disepelekan. Pasukan yang tadinya hanya beberapa ratus kini malah makin bertambah banyak. Anak buah Alvano malah kewalahan menghadapi mereka. Untungnya tidak lama setelah itu Alvano dan sahabatnya tiba juga. Kau tetap di sini, teriak Alvano yang langsung menembak beberapa orang yang menghalangi jalannya untuk masuk ke dalam. Di dalam mansion juga terjadi peperangan yang sangat besar antara para pelayan dengan orang yang ingin mencelakai Anidia dan si kembar.
Anidia dan Zira memeluk si kembar agar tidak melihat kejadian yang terjadi di hadapan mereka. Begitu juga dengan Lisa yang menutup mata dan telinga putranya. Eve yang sudah menghabisi nyawa manusia sama sekali tidak takut. Seluruh wajahnya terkena noda darah. Tapi dia masih semangat untuk terus melawan mereka. Anidia yang melihat suaminya berlari ke arahnya langsung menyunggingkan senyumnya. Entah kenapa di saat dia dalam bahaya, pasti Alvano yang akan menyelamatkannya. Maknya Anidia sama sekali tidak takut kalau ada Alvano. Meski keadaan sangat darurat seperti sekarang ini. Hampir 30 menit mereka bertarung, akhirnya mereka semua berhasil mengalahkan para musuh. Sayang, untung kau datang tepat waktu. Anidia yang masih menggendong anaknya langsung memeluk suaminya. Apa kalian baik-baik saja, baby? Tanya Alvano yang sangat khawatir dengan keadaan keluarga kecilnya itu. Ya, kita semua baik. Dedi, kenapa orang tadi menyerang kita? Tanya Vira yang masih ketakutan karena kejadian barusan. Alvano langsung menggendong putrinya dan menjelaskan kejadian tadi. Sekarang kalian tidur dulu ya sayang. Alvano sudah membawa kedua anaknya ke dalam kamar. Tidak ingin anaknya melihat mayat yang tergeletak di lantai. Iya, Dedi. Jawab si kembar bersamaan. Alvano segera masuk ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Sementara Anidia masih berada di ranjang untuk menidurkan anaknya. Sementara di tempat yang berbeda, pria yang baru saja melakukan penyerangan terhadap Alvano sedang duduk melihat semua kejadian yang sedang terjadi di halaman mansion Alvano. Kau memang tidak seberuntung aku, anak muda. Tapi kita akan melihat, apa kau lebih cerdas dariku? Gumam pria parubaya tersebut sambil tersenyum penuh arti. Mansion Alvano sudah dibersihkan seperti sebelumnya. Hanya saja banyak perabotan rumah yang hancur dan perlu diganti. Apa tidak sebaiknya kau ke rumah sakit, Eve? Tanya Zira yang melihat luka goresan yang cukup parah di lengan Eve. Tidak perlu, cukup diobati di mansion saja. Eve menyuruh salah satu pelayan untuk membersihkan lukanya. Tapi lukanya cukup dalam, Eve. Sebaiknya kau telepon dokter saja. Aku nggak apa-apa, ini cuma luka kecil. Eve tetap menolak ke rumah sakit, meski lengannya terluka parah. Evelyn, bangun dan ikut aku ke rumah sakit, atau duduk dia menunggu Richard datang. Eve yang mendengar perkataan petir seketika langsung terdiam. Kalau petir sudah angkat bicara dia sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Baiklah, aku memilih diobati di sini saja. Terpaksa Eve memilih opsi kedua. Sementara di kamar Anidia dan suaminya sedang membahas tentang kejadian tadi. Aku mau melatih bela diri, Alvano tersenyum mendengar perkataan istrinya. Aku serius, Al, ucap Anidia kesal saat sang suami seakan tak yakin dengan perkataannya barusan. Ya baby, aku mendengarnya. Nanti ya. Alvano mengelus kepala istrinya sambil sesekali mencium keningnya. Aku maunya sekarang sayang. Aku lelah, Hani. Anidia tidak pernah mendengar kata lelah dalam kamus suaminya itu. Tapi kenapa sekarang dia bilang lelah? Baiklah, lalu kapan kau ada waktu? Nanti ya baby. Baiklah. Meski Anidia belum puas dengan jawaban suaminya, dia terpaksa mengiyakannya. Aku mau kamu bergantung sepenuhnya padaku baby. Batin Alvano sambil terus mengelus rambut indah istrinya. Anidia yang memang kecapean langsung memejamkan matanya. Sementara Alvano segera bangun untuk menghubungi seseorang. Setelah itu segera ke ruang kerjanya. Apa ada sesuatu yang penting? Tanya Alvano yang baru mendaratkan pantatnya di kursi kebesaran yang ada di ruang kerjanya. Bajingan itu ada di dalam pengawasan polisi. Dia aman karena mereka semua melindunginya. Sudah kuduga. Alvano tersenyum miring saat mendengar perkataan petir tadi. Apa masih ada yang bisa diandalkan? Tentu, masih ada 3 orang yang sangat bisa diandalkan. Mereka bisa mengatasi masalah ini secepatnya. Jawab Jordan yang ikut tersenyum. Serahkan semuanya pada mereka. Ingat setelah itu buat mereka naik jabatan. Siap, seperti sebelumnya. Mereka pasti akan sangat puas sudah mau bekerja sama dengan kita. Alvano bukan orang bodoh yang tidak tahu apapun masalah tersebut.
Dia sudah sering mendapatkan permainan seperti sekarang ini, tapi dulu dia langsung yang turun tangan. Sekarang karena sudah mempunyai istri dan anak, dia jadi mengurangi sedikit aktivitasnya itu. Di markas, Mia masih menangis sejak pulang bertemu dengan ayahnya. Dia tidak menduga kalau ayahnya langsung menolak menganggapnya sebagai anak. Padahal jelas-jelas dia adalah anak dari ayahnya. Apa aku harus bahagia karena kau tidak mengenalku? Atau aku harus sedih dan menyesal kenapa aku tidak menampakkan diriku padamu saat setelah wajahku berubah? Mia menangis sambil tertawa karena kebodohannya. Aku pikir dia akan menyelamatkanku meski wajah ini bukan lagi wajah yang sama saat beberapa bulan yang lalu. Ternyata aku salah. Mia terus saja menangis. Tapi dalam hatinya sama sekali tidak ada rasa penyesalan karena dia sudah berusaha membuat Anidia terluka berkali-kali. Sementara di rumah mertuanya Shirley, dia mendapatkan perlakuan yang sangat tidak baik dari keluarga suaminya. Istri macam apa kau ini? Kenapa uang segitu aja tidak bisa kau dapatkan dari kakakmu? Teriak mertuanya. Aku sudah mencoba membicarakan tentang uang itu. Tapi dia harus meminta izin terlebih dulu pada suaminya. Jelas Shirley berbohong. Alah, alasan aja kamu. Bilang aja kalau kau mengambil uangnya dan memberikan pada ibu dan ayahmu kan? Suami Shirley yang sejak tadi mendengar ibunya terus-terus memarahi Shirley hanya diam dan sama sekali tidak mencoba membela istrinya. Uang segitu tidak ada artinya bagi mereka. Lihat aja pakaian mereka saja sangat mewah. Tidak mungkin uang segitu harus minta izin dulu ke suami. Shirley yang udah tidak sanggup lagi mendengarnya segera masuk ke kamar mereka. Sejak tadi ponselnya masih hidup karena Rosa tidak mau mematikannya dan tidak membiarkan Shirley mematikan ponselnya. Rosa yang mendengar semuanya berencana menghubungi Anidia dan meminta bantuan agar Anidia bisa membebaskan Shirley dari pria bajingan itu secepatnya. Besok kau ajak istri kurang ajarmu itu untuk bertemu langsung dengan istrinya Alvano itu. Kau lihat sendiri apa benar dia meminta uangnya atau itu semua hanya akal-akalannya saja. Ucap ibu mertua Shirley yang sangat kejam. Baiklah, aku akan baik-baikin dia terlebih dahulu agar mau bertemu dengan kakaknya besok. Sementara di kantor polisi tepat di mana keberadaan pria tersebut, polisi yang ditugaskan untuk memindahkan pria tersebut langsung bergegas. Kau harus menuruti mereka agar semua baik-baik saja. Sepertinya Alvano sudah mengetahui keberadaan kau. Ucap salah satu polisi yang sudah menerima suap dari pria itu. Pria parubaya itu dibawa oleh 3 orang yang begitu berpengaruh di wilayah tersebut. Entah kemana tujuan mereka. Yang jelas hanya mereka bertiga yang tahu. Tanpa rasa curiga sedikitpun pria tersebut langsung mengikuti kemanapun mereka bawa. Yang penting saat ini adalah dia selamat dari amukan Alvano. Setelah itu sisanya akan diurus. Kami sudah membawanya ke tujuan, seperti itulah pesan singkat yang mereka kirim kepada Alvano. Kenapa kau senyum-senyum sendiri? Jangan-jangan. Alvano langsung tertawa saat melihat wajah garang istrinya yang sedang cemburu. Baby, habiskan makanannya. Tadi kau senyum karena apa? Tanya Anidia yang sangat penasaran. Dari orang suruhanku, baby. Bohong. Kenapa juga kau tersenyum seperti itu? Seperti apa? Tanya Alvano mencoba menggoda istrinya. Katakan yang sejujurnya, Al. Kalau kau memang ada wanita lain, lepaskan aku. Alvano langsung terdiam. Wajahnya yang tadi bahagia karena istrinya cemburu sekarang malah terlihat sedikit menakutkan. Jangan pernah katakan itu lagi, baby. Aku tidak suka. Aku juga nggak suka kalau kau tersenyum pada benda pipi itu, Al, bentak Anidia yang entah kenapa malam ini dia begitu emosional. Sejak kapan aku tersenyum, baby? Alvano berusaha sekuat tenaga agar tidak membentak istrinya. Dia tahu bagaimana lembutnya hati sang istri. Barusan. Ya sudah, aku minta maaf ya, Hani. Alvano memeluk istrinya dan segera memindahkannya ke ranjang mereka. Karena tadi mereka berdua makan di balkon kamar mereka. Aku lagi datang bulan, ucap Alvano saat melihat suaminya sudah semangat ingin menyerangnya. Pantesan, gumam Alvano pelan tapi masih bisa didengar oleh Anidia. Apanya? Tanya Anidia marah. Pantesan istriku ini sangat cantik malam ini.
Entah dari mana Alvano belajar menggombal, tapi yang jelas Anidia sangat menyukainya. Meski tadi dia bersikap sangat berlebihan karena tiba-tiba marah-marah nggak jelas pada suami tampannya itu. Maaf, Alvano tersenyum dan mengangguk. Mereka berdua langsung berbaring tanpa melakukan hubungan suami istri. Ke-198, belajar bela diri.